Assalamualaikum. Hari ini insya Allah kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Teman-teman sudah siap untuk mengikuti pembelajarannya? Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita bernyanyi dulu ya supaya lebih semangat. Ikutin ibu ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, untuk jadi buatku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi 4, ku buat kelinci lompat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi 6, ku buat kamera cekrek. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, ku buat menara tinggi. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Sekarang kita berdoa dulu sebelum belajar ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Dan semoga Allah mudahkan kita dalam memahami materi pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Teman-teman tahu tidak, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak aturan dan tata tertib yang wajib kita patuhi, termasuk juga aturan dan tata tertib di sekolah. Contoh-contoh aturan dan tata tertib di sekolah diantaranya: yang pertama, berseragam dengan rapi; yang kedua, berbaris sebelum masuk kelas; yang ketiga, mendengarkan penjelasan guru; yang keempat, bersikap santun dan sopan kepada guru dan teman; dan yang kelima, tertib saat melaksanakan upacara. Dan masih banyak lagi contoh-contoh aturan dan tata tertib di sekolah yang lain. Teman-teman tahu tidak, ada banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan jika kita mematuhi aturan dan tata tertib. Di antaranya, yang pertama adalah kita menjadi lebih disiplin. Yang kedua, kita menjadi lebih bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah kita bisa lebih disayang orang tua, disayang guru, dan disayang teman-teman kita. Dan jika aturan tersebut dilanggar, akibatnya adalah yang pertama, suasana menjadi kacau. Yang kedua, kegiatan belajar menjadi tidak kondusif. Yang ketiga, teman-teman akan merugi karena teman-teman tidak mendapatkan ilmu. Yuk, mulai sekarang kita sama-sama taati aturan dan tata tertib yang ada dimanapun kita berada, supaya kehidupan kita menjadi lebih damai, lebih tentram, lebih tertib, dan lebih nyaman. Teman, apakah kalian suka membaca cerita? Pasti teman-teman suka kan membaca sebuah cerita? Nah, kalau membaca cerita, teman-teman harus memahami isinya kan? Nah, untuk memahami isi dari cerita tersebut, teman-teman harus paham dulu setiap kosakata yang ada di dalam cerita tersebut. Selain itu, teman-teman bisa menghafal rumus adik simba untuk memahami sebuah cerita. Apa sih kepanjangan dari adik simba? Nah, adik simba kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yuk teman-teman, kita coba membaca cerita berikut ini. Mengamati benda-benda di sekolah. Lani dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Mereka diminta membuat laporan pengamatan benda-benda di sekolah. Kelompok Lani berencana mengamati benda-benda yang ada di perpustakaan. Lani dan kelompoknya pergi ke perpustakaan. Di sana mereka menemukan banyak benda. Ada globe, jam dinding, meja, dan kursi.
Rak dan buku-buku tertata rapi di sana. Di sana juga ada hiasan dinding berupa lukisan. Mereka mencatat semua benda yang ada di perpustakaan. Catatan ini sebagai bahan membuat laporan hasil pengamatan. Setelah mendaftar semua benda, mereka juga menuliskan ciri-ciri benda tersebut, mulai dari wujudnya hingga bentuk benda tersebut. Teman-teman, ayo kita coba mengingat kembali benda apa saja yang ada di dalam cerita tadi. Nah, apa saja ya? Coba kita sebutkan benda apa saja dan cirinya bagaimana. Tadi, di cerita yang tadi Ibu bacakan, ada benda namanya globe. Nah, globe ciri-cirinya bagaimana sih teman-teman? Nah, globe itu bentuknya bulat ya teman-teman. Nah, yang kedua, ada benda jam dinding. Jam dinding juga itu bentuknya atau ciri-cirinya bulat ya bentuknya. Selain itu ada lagi kata-kata meja dan kursi. Meja, kursi itu ciri-cirinya bentuknya persegi panjang atau juga persegi ya. Nah, itu dia teman-teman, benda-benda yang ada di dalam cerita yang tadi Ibu bacakan serta dengan ciri-cirinya. Sekarang kita coba membuat pertanyaan dari adik Simba ya teman-teman. Kita buat 2 pertanyaan. Ibu akan contohkan 2 pertanyaan berdasarkan cerita yang tadi ya. Yang pertama, di mana Lani mengamati benda-benda yang ada di sekolah? Dan yang kedua, apa yang dilakukan Lani di perpustakaan? Nah, itu 2 contoh kalimat tanya adik Simba menggunakan kata yang pertama di mana dan yang kedua apa. Selanjutnya, teman-teman bisa mencoba membuat pertanyaan dari kata tanya adik Simba ya. Silakan teman-teman dicoba di rumah ya. Dilanjutkan ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi tentang perkalian. Coba teman-teman, masih ingat nggak cara menghitung perkalian menggunakan tabel perkalian? Sekarang teman-teman bisa perhatikan tabel perkalian berikut ini. Teman-teman masih ingat mana yang disebut dengan baris dan mana yang disebut dengan kolom? Ya. Baris adalah angka 1 sampai angka 10 yang berada di sebelah kanan tabel. Dan kolom adalah angka 1 sampai angka 10 yang berada di atas tabel. Ya. Coba teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Kita akan mencari hasil dari 28 dibagi 4. Teman-teman bisa perhatikan tabel perkalian berikut ini. Yang pertama adalah kita akan mencari angka 28 pada baris keempat. Setelah itu, teman-teman perhatikan angka 28 terletak pada kolom berapa ya? Ya, ternyata angka 28 terletak pada kolom ke-7. Jadi, 28 dibagi 4 hasilnya 7. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Nanti teman-teman bisa review kembali ya pembelajaran hari ini di rumah bersama ayah dan bunda. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di pembelajaran selanjutnya.